Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Susan dalam program Kaltara Bicara. Program yang kami sajikan secara khusus untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan seputar Kalimantan Utara kepada Anda. Dan kali ini kami akan membahas sebuah tema yang adalah Geopark Benau Kembangkan Sektor Pariwisata. Kalimantan Utara yang adalah provinsi termuda di Indonesia dan sebentar juga akan memasuki usianya yang ke-10 tahun. Tentu saja ada begitu banyak yang sedang diupayakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai penggerak pembangunan di Kalimantan Utara. Dan bagaimana kemudian sektor pariwisata berusaha mewujudkan Kalimantan Utara yang berubah, maju, dan sejahtera. Sudah hadir bersama saya saat ini yang akan menjadi narasumber tema pada hari ini, yaitu Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Njau Enau SPD MSI. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Luar biasa, selamat malam. Baik, Bapak gagah sekali ya. Gagah ya. Hari ini iya, Ibu dengan juga semua cantik. atributnya. Terima kasih sudah hadir dalam Kaltara Bicara. Iya. Baik Pak, kita akan berbincang-bincang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Geopark Benau mengembangkan sektor pariwisata, begitu Pak ya. Nah, beragam upaya telah dilakukan oleh pemerintah kita. Tentu saja untuk menjadikan kawasan Gunung Benau menjadi taman bumi atau geopark. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, boleh disampaikan Pak, apa sih yang menjadi kawasan Gunung, apa yang menjadi alasan bahwa kawasan Gunung Benau ini dipilih menjadi geopark? Karena mungkin ada begitu banyak pemirsa yang belum terlalu familiar dengan istilah ini, Pak. Silakan. Berkaitan dengan strategi pengembangan pariwisata khususnya di Provinsi Kalimantan Utara, seperti kita ketahui bahwa Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi pariwisata yang luar biasa. Baik. Nah, salah satunya adalah kita melihat bahwa Geopark Gunung Batu Benaung yang saat ini sedang diupayakan bagaimana menjadi usulan geopark. Nah, tentu hal ini juga berdasar kepada hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh biologi, khususnya Yayasan Konservasi Alam, di mana penelitian yang melakukan pada tahun 2018 ya? Sampai sekarang menunjukkan ada satu hal yang sangat menarik di sana terkait dengan kehidupan suku Punan Batu yang hidup di sana, di mana informasinya kami dapat informasi bahwa terdapat 35 kakak dan 98 jiwa kurang lebih, informasi yang mungkin bisa ditemui. Mungkin ada yang lain tetapi mereka sangat terbatas untuk bisa akses dengan kita sebagai masyarakat yang awam. Dan mereka hidup tergantung dari hutan, meramu, dan sangat tergantung dengan hutan. Dan kondisi mereka hidup di buah liang batu yang ada di sana. Dan itu menurut hasil kajian penelitian yang dilakukan, itu kelompok suku Punan yang endemik dari DNA yang ada. Karena kalau dibandingkan dari hasil penelitian dan tes DNA bahwa mereka adalah kelompok Punan yang memang lain dari kelompok masyarakat Dayak, termasuk Punan yang punya budaya berkebun gitu, tetapi mereka masih merupakan kelompok Punan yang hidup tergantung dari hutan. Nah, sehingga dari dasar penelitian itu kemudian ada kegiatan pendokumentasian yang dilakukan oleh Yayasan Konservasi Alam bekerjasama dengan UGM dan Unmul yang membuat dokumentasi proses mereka supaya ada dokumentasi menjadi dasar menjadi usulan. Lalu hasil itu disampaikan kepada Pak Gubernur untuk melihat bahwa di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bolungan di kilometer 34 ke Jalan Kebarau, masih terdapat kelompok Punan yang masih hidup di tengah hutan di dalam goa dan masih tergantung dengan meramu dan berburu binatang. Dari hasil kajian itu, laporan itu, maka Pak Gubernur kan ke sana pada tanggal 1 itu, tanggal 1 Januari ya 2021 ke sana untuk melihat langsung. Nah, kemudian dari kunjungan itu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui ESDM yang untuk
terus mengkaji itu karena ada ketertarikan di sana. Terdapat 11 objek yang sangat menarik, kemudian ada goa-goa, daliang, kemudian ada aliran sungai di dalam tanah yang cukup panjang, 3-5 km menurut kajian itu, sehingga jika dilihat bahwa ini adalah kelompok masyarakat yang perlu dilindungi dan diamankan dari sisi kehidupan mereka sebagai kehidupan sosial, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sangat perlu dilindungi. Nah, dari sisi karena mereka tergantung dengan hutan, berarti perlu hutan itu dilindungi. Nah, untuk itulah pemerintah daerah melalui upaya untuk bagaimana status itu, pertama status hutan itu harus dilindungi dari kawasan-kawasan perkebunan yang menjadi ada di sekitar mereka, yang kurang lebih sekitar 18.000 hektar menurut informasinya, perlu dilindungi. Sehingga bagaimana upaya-upaya untuk melindungi itu, pemerintah daerah tentu melalui proses penetapan masyarakat hukum adat, dan proses ini kan panjang. Proses ini harus melalui kesepakatan masyarakat adat melalui desa, diajukan ke pemerintah daerah, khusus Kabupaten Bulungan ya, sebagai yang punya wilayah. Ini perlu ada surat keputusan Bupati tentang penetapan status kawasan itu. Kemudian kawasan itu adalah di kawasan perusahaan, ada 2 perusahaan, informasi saya lupa, Intani salah satu yang saya ingat. Dan ini juga perlu ada perubahan tata ruang, dari sisi tata ruang untuk bisa mengeluarkan status itu, dan ini harus diajukan pertama dulu penetapan sebagai kawasan hutan adat, kemudian dari situ baru proses dari pemerintah daerah ke Pak Gubernur. Pak Gubernur akan mengajukan kepada Kementerian ESDM untuk menjadikan penetapan menjadi geopark, Bu. Kira-kira itu, Bu. Berarti ada proses yang sangat panjang, Pak, ya, dan memang awal mulanya kawasan ini tidak diketahui, begitu Pak. Kemudian diajukanlah sebagai usulan, begitu Pak, membentuk kawasan Gunung Benau ya, menjadi kawasan geopark. Gunung Benau sendiri ini ada di mana posisi persisnya, Pak? Iya, sepanjang ini kalau saya lihat informasinya ada di kilometer 34 dari kota ini ke arah Berau. Dan kalau dilakukan perjalanan kurang lebih ya 35 menit lah sampai di sana. Dan saya sendiri belum sampai di sana, tapi sampai di pinggir sana, bahwa saya tahu lokasi, tapi masuk ke dalam saya belum pernah. Tetapi ke depan saya akan ke sana untuk melihat bahwa tidak hanya dengar cerita, tetapi harus tahu, sehingga kita tahu bagaimana strategi kita dari Dinas Pariwisata mengembangkan pariwisata sebagai bagian tugas yang menunjang bagaimana pariwisata secara yang berkelanjutan, kemudian sebagai ekowisata yang sangat unik gitu, Bu. Iya. Berarti secara teori ada unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi ya, Pak, untuk sebuah kawasan itu diusulkan sebagai kawasan geopark tadi, Pak, ya. Nah, kemudian dari Dinas Pariwisata sendiri pasti memiliki strategi khusus nih, Pak, untuk sektor pariwisata dapat berperan di sana. Sampai hari ini perkembangannya sudah sejauh mana, Pak? Untuk persiapan kawasan ini sendiri. Iya, pertama saya mengikuti seminar hasil dari kajian Profesor Gani berkaitan dengan laporan tentang kajian-kajian tentang strategi pengembangan itu, proses mengusulkan menjadi geopark. Dan sebulan lalu kami lakukan diskusi, dan rencananya akan ada lagi nanti seminar pertemuan pada tanggal 31 bulan ini dalam rangka percepatan itu, karena Pak Gubernur juga minta di dalam seminar terakhir, kami minta supaya itu dipercepat, langkah-langkah percepatan tuh. Nah, kalau dari sisi penetapan itu sebagai pertama hutan adat, sudah ada proses di pemerintah Kabupaten Bulungan. Kemudian nanti dari situ nanti pengajuan ke pemerintah provinsi, dari provinsi mengajukan ke Kementerian Pusat berkaitan. Nah, kemudian kalau setelah itu kan nanti ditetapkan, tentu nanti keterpaduan OPD terkait akan sangat tergantung situ. Salah satunya Dinas Pariwisata yang nanti berbasis bagaimana mengembangkan ekowisata, khususnya di Punan Batu Geopark itu tentu punya strategi-strategi yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat itu.
di mana masyarakat Punan kan kita tahu bahwa budaya mereka lain daripada kita, dan tentu pendekatan-pendekatan yang kita lakukan lebih kepada bagaimana mereka bisa sejahtera dari apa yang kita kembangkan, bukan membuat mereka lebih susah dari konsep pemikiran kita. Itu yang sangat penting. Jadi untuk itu kita sangat perlu pendekatan kepada mereka, karena tipe-tipe orang Punan ini agak beda-beda, Bu. Susah-susah gampang. Artinya kalau kita tidak lakukan dengan betul-betul agak susah gitu. Jadi karena saya pengalaman juga dengan penelitian-penelitian tahun 90-an ya, melakukan penelitian terhadap orang Punan. Kemudian hampir 5 tahun kami melakukan penelitian dengan orang Punan. Kemudian hidup bersama dengan mereka. Dia memang agak unik, hidup tidur bersama dengan mereka. Jadi agak kalau kita lihat agak susah gitu. Tapi bagi mereka itu enjoy saja, sangat senang gitu. Jadi hidup bersahaja, makan bersahaja gitu. Ya saking kita mau mendekati bagaimana mereka bisa menerima apa yang kita bisa membawa perabuhan. Yang pertama kalau saya lihat ya, mereka pada saat kita bersama mereka baik-baik, tetapi kalau kita hilang lagi akan berubah seperti pola hidup mereka lagi. Ini agak sulit. Nah kemudian kami juga konsultasi dengan para pastor yang melakukan penelitian, pendampingan terhadap orang Punan 40 tahun. 40 tahun. Nah jadi mereka tanya kami, apa yang kalian dapat dari hasil penelitian yang 5 tahun kalian lakukan? Jadi apa yang bisa kalian kembangkan? Jadi dia bilang, kami jelaskan, dia ketawa. Kenapa Bapak ketawa? Ya karena dia bilang memang melakukan pembangunan, perubahan terhadap pola hidup orang Punan agak itu tidak mudah, Pak ya? Tidak mudah. Baik, dan menarik perlu Pak ada pembicaraan pendekatan yang kita. luar sekali. Ya, tapi kita akan jeda sesaat dulu sebelum kita Iya. lanjutkan. Mirsa TVRI Kaltara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan jeda sesaat, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Rindu pada
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Yang hari ini kami berbicara tentang Geopark Benau mengembangkan sektor pariwisata. Baik, kita kembali ke Pak Kadis. Pak, tadi kita sempat membahas apa yang menjadi strategi khusus ya Pak Dinas Pariwisata dalam pengembangan Geopark Benau. Tadi boleh dilanjutkan, silakan Pak. Oh ya, baik Bu. Terkait dengan strategi Dinas Pariwisata untuk mengembangkan Geopark Gunung Benaung ke depan, lebih kepada nanti bagaimana pertama kita lihat akses ya, akses ke sana kan kalau kita lihat tidak terlalu jauh. Kemudian nanti akses yang dibangun sedang diupayakan oleh pasti nanti oleh dinas terkait seperti PU ya. Kalau ada akses jalan, tentu jalan juga tidak akan dibuat yang lebih besar, tetapi lebih kepada pendekatan yang memang bagaimana jalan di dalam hutan gitu. Jadi ada akses, yang penting orang mudah bisa ke sana. Kemudian dari sisi amenitasnya apa segala macam itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian orang bisa ke sana, bisa menikmati kehidupan masyarakat Punan, lalu apa yang bisa dinikmati alam di sana, dan ketersediaan sarana yang mendukung orang bisa ke sana juga harus dipersiapkan. Apalagi sangat terkait dengan bagaimana destinasi. Yang pertama kan tujuan objeknya harus bagus, kemudian sumber daya manusia untuk pengelolaan yang sangat penting juga, apalagi kita harapkan orang Punan setempat lah menjadi objek nanti pelaku ya, yang akan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, kemudian akses mereka terhadap kehidupan masyarakat yang lebih luas, dan mungkin itu salah satu daya tarik yang sangat luar biasa ketika nanti mereka beraktivitas dalam mendukung Geopark itu ke depan. Dan pendekatan-pendekatan dilakukan tentu sesuai dengan tanggung jawab OPD terkait. Misalnya kabupaten kota yang punya wilayah, ya dia yang dinas pariwisatanya yang sangat menentukan nanti. Kemudian dari sisi pemerintah provinsi lebih kepada unsur pembinaan. Karena pemerintah provinsi tugasnya lagi melakukan pembinaan. Namun kalau ada objek pemerintah provinsi, objek wisata, itu juga fokus. Tetapi karena ini sangat menarik dan unik dan langka ya, jadi mungkin perlakuannya juga agak sedikit agak berhati-hati supaya kita tadi maksud kita baik, tetapi aksi kita nanti akan pertama merubah pola hidup mereka, kemudian juga ini jadi daya tarik sehingga kalau berubah kan tidak menarik lagi gitu. Nah, itu juga harus ada pendekatan, makanya kajian-kajian terhadap pengembangan ini sangat penting dilakukan bersama-sama dengan mereka dan bersama dengan para ahli, dan tidak hanya dari satu sisi saja kita mengembangkan itu. Itu sangat penting, dan tentu ini satu langkah-langkah yang perlu kita lakukan ke depan supaya lebih mempertahankan keaslian, karena tujuan pariwisata ini kan bagaimana menciptakan kearifan lokal yang sangat menonjol dengan produk lokal yang memang berasal dari tempat itu sehingga tidak habis. Dan ini akan berlanjut terus untuk bisa menjadi devisa dan bisa menjadi pendapatan ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi kreatif. Saya kira itu, Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, tadi di awal sempat Bapak singgung tentang kajian ya, Pak. Ya. Sebenarnya kajian ini deadline-nya berapa lama sih, Pak? Atau ada... Kalau ini kan targetnya 2-3 tahun ke depan, mudah-mudahan sudah selesai. Ini target dari tim yang sudah dibentuk oleh Pak Gubernur. Tim kajian untuk melakukan penelitian, proses. Gitu, Pak, ya? Jadi ini sudah proses pengajuan. Nah, tinggal saya bilang bahwa sudah penetapan oleh Pak Bupati sebagai masyarakat adat ini sudah ada SK-nya, tinggal nanti pengusulan ke pemerintah pusat dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ketika sudah ditetapkan sebagai masyarakat, kawasan itu dikeluarkan sebagai kawasan eksklusif, itu sudah jelas bahwa pengelolaannya perlu ada kajian-kajian lagi. Misalnya nanti tim pembentukan ini akan melakukan kajian-kajian tiap geopark yang ada di Indonesia. Nah, kemudian mungkin mengikutkan serta para pelaku objek wisata, khususnya masyarakat di sana, atau dinas pariwisata yang ada di kabupaten kota sebagai ujung tombak,
untuk bisa belajar, kemudian nanti bisa menerapkan itu kepada masyarakat kelompok Punan yang ada. Itu yang strategi ke depan itu. Baik Pak, terima kasih. Semoga semua proses lancar Pak ya. Jadi kemudian Geopark Benau ini juga dikatakan menjadi wisata minat khusus Pak ya. Nah secara sederhana sebelum kita bahas lebih dalam untuk konsepnya, secara sederhana apa sih Pak yang ada di dalam Geopark ini nantinya? Selain kita melihat keistimewaan dari suku Punan sendiri yang ada di dalamnya. Iya, kalau saya sih mendapat paparan dari kajian yang ada, memang kalau dilihat goa-goa yang ada sangat luar biasa, Bu. Baik, ada goa menarik. Wisata begitu Pak ya. Ada goa-goa tempat kehidupan masyarakat yang hidup di sana, kemudian dari pis-pis mereka, kehidupan masyarakatnya yang tanpa ada kebun, tanpa ada ladang, tapi dia bisa hidup. Nah itu kan sangat kebudayaan luar biasa. Artinya ya mungkin tanpa busana, tapi dia bisa hidup kan, ya dia itu luar biasa. Itu salah satu daya tarik yang kita lihat. Makanya dari pengembangannya juga harus kita lihat pendekatan budayanya, Bu. Artinya itu semua harus dilestarikan. Iya, itu menjadi daya tariknya. Kalau itu tidak dilestarikan, itu akan menjadi rusak. Hanya batu-batu saja. Yang sangat menarik kan karena ada komunitasnya, komunitas kehidupan yang ada di situ. Kemudian ada sumber air di dalam tanah, ada air panas juga saya dengar. Jadi mereka sudah membangun itu duluan Pak ya? Bukan dibangun, memang alami. Yang menarik itu karena alami dan mereka hidup di situ sudah ratusan tahun. Jadi sampai hari ini mereka masih bertahan. Itu yang membuatnya menjadi menarik bagi ilmuwan. Kemudian bagi turis-turis juga akan menarik. Nah ketika nanti wisata minat khusus dengan biaya yang cukup mahal mungkin kalau ke sana ya, karena menarik kan, arti menarik. Nah Ibu kan sudah pernah ke sana, jadi saya belum ke sana, tetapi saya hanya mendengar cerita saja. Ya saya biasa juga di dalam goa, tetapi dengan komunitas Punan ya memang agak cukup menarik dari sisi budayanya gitu, Bu. Baik. Nah kemudian Pak, kita ke konsep 3A tadi yang sedang sempat kita dengar, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas di sana. Itu bagaimana Pak? Ya itu tadi saya bilang, atraksinya paling tidak bagaimana kehidupan budaya Punan itu di dalam hutan. Artinya nanti bisa saja atraksinya ya jalan di hutan, lalu kehidupan mereka bagaimana, kan sangat luar biasa itu. Kemudian kalau dari sisi itu bagaimana pemerintah turut campur atau berperan dalam penguatan SDM-nya Pak untuk atraksi ini? Iya, artinya kan atraksi ini pertama tadi kan ketika nanti kita menemukan satu konsep pola pengelolaan geopark ini, tentu semua sudut budaya nanti pengembangannya juga menyesuaikan. Khususnya bidang SDM tadi kan. Kemudian dari sisi budaya bagaimana dari sisi gitu. Jadi maka ini agak unik dan menarik dan memang satu tantangan kita ke depan untuk membangun pariwisata khusus di Provinsi Kalimantan Utara yang menurut saya sih agak perlu waktu lama. Ya mudah-mudahan dengan semangat teman-teman ya, saya mendengar teman-teman yang ke sana luar biasa. Mereka sampaikan kepada saya, "Oh, mereka mau berubah Pak, kalau kami ke sana. Kalau bawa makanan, woi mereka siap, betul gitu. Cobalah kalian," saya bilang. Saya ini sudah lama dengan Punan. Artinya ketika kita datang, sendiri, Pak, ya, kalau pengalaman saya dengan Punan lain bukan Punan itu, mereka kalau datang kita bawa makanan ya mereka senang. Diskusi pun enak masuknya gitu, beliau lancar. Tapi setelah kita pergi, dia akan masuk lagi ke komunitasnya. Dan ini umum di Punan, nggak tahu lah kalau Punan Benaung ya. Jadi saya juga keliling dengan Punan, tetapi ya sampai ada teman-teman yang ke sana juga merasa betul juga pendapat Pak Njau belajar. Tapi mudah-mudahan tidak betul semua, tetapi ya kita sebagai masyarakat Indonesia perlu membangun teman-teman yang kalau dilihat ukuran kehidupan sama dengan kita jauh di belakang. Tetapi kita tidak bisa mengukur bahwa mereka bahagia dengan pola hidup itu. Kalau tidak bahagia, mana mereka bisa sampai sekarang, kan itu sangat penting. Saya kira itu, Bu. Baik. Kemudian Pak, tadi kajian yang 2-3 tahun ke depan itu apakah juga termasuk dalam persiapan untuk suku Dayak Punan sebagai kelompok sadar wisata? Termasuk dalam waktu pembinaan atau di luar masih? Iya, kalau dalam proses penetapan geopark itu kan bagian dari keseluruhan proses
penetapan 2-3 tahun ke depan sudah jadi menjadi geopark usulannya, kawasannya, termasuk nanti bagaimana strategi pengembangan pariwisata sendiri, bagian dari proses itu. Nanti sudah ada termasuk pendekatan kepada masyarakat. Pendekatannya. Artinya setelah itu mereka akan siap berarti. Iya, mudah-mudahan kita berharap itu. Baik, kemudian ketika kita bicara sebuah kawasan, berarti juga ada sarana pendukung di sekitarnya, Pak. Iya. Bagaimana dengan persiapan wilayah pendukung di sekitar kawasan ini? Iya, kalau pendukung tadi kan lebih misalnya pertama di tempat pertama orang masuk harus disiapkan bagaimana akses masuk, kalau ada jembatan harus dibangun, kemudian tempat tinggal, WC segala macam itu sangat penting bagi pengunjung. Ketika itu tidak ada, ya jadi agak sulit juga pengunjung bisa ke sana, karena sarana-sarana yang dibutuhkan untuk wisata kan sangat penting itu, ya itu tadi tempat buang hajat gitu kan, sangat penting untuk itu. Tapi kalau kita mau mengikuti pengembangan wisata yang berbasis Punan Batu, ya tidak perlu lah tempat itu, sebenarnya cari tempat yang biasa-biasa di hutan, kan itu juga menarik juga. Ya, ada juga turis yang senang begitu, apalagi kalau turis-turis dari luar negeri, mereka malah lebih enjoy lagi kalau itu. Tetapi yang sangat penting adalah kita berusaha nanti bagaimana mendorong geopark ini ke depan menjadi geopark yang luar biasa di Kaltara, menjadi salah satu daya tarik yang memang endemik dari sisi populasi kehidupan masyarakatnya. Saya kira itu, Bu. Baik, artinya memang untuk kawasan pendukung ini sedang dipersiapkan juga, Pak, ya, tanpa harus menghilangkan nilai kelokalan begitu, Pak. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, sebagai penutup dari diskusi kita pada kesempatan ini, silakan. Iya, baik, terima kasih, Bu, untuk kami terima kasih untuk wawancaranya pada sore hari ini berkaitan dengan strategi pengembangan pariwisata. Ya, kami sebagai Dinas Pariwisata tentu terus melakukan upaya-upaya berkaitan dengan melaksanakan visi misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana visi misinya wujudkan Provinsi Kalimantan yang berubah maju sejahtera, tentu didukung dengan bagaimana rencana program jangka panjangnya, kemudian terkait dengan Rensra Dinas Pariwisata yang menjadi bagian tugas kami dalam melaksanakan pariwisata. Tentu strategi kami lebih kepada bagaimana upaya keterpaduan OPD terkait di dalam membangun pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, baik OPD di tingkat provinsi, kabupaten kota sebagai basis destinasi wisatanya, terlebih lagi dukungan pemerintah pusat yang berkaitan dengan support anggaran yang bisa menunjang program Dinas Pariwisata yang terpadu itu. Saya kira itu, Bu, lebih fokus supaya ada wujud nyata dari bagaimana pariwisata itu bisa memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Amin, amin. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak, untuk kesempatannya kami dapat undang dalam Kaltara Bicara. Baik, terima kasih untuk partisipasi Anda dalam Kaltara Bicara hari ini. Demikianlah Kaltara Bicara hari ini. Saya Firsta Ferdiani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.